Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعث الله تعالى بالهدى والنور وصلى الله على سيدنا وأصحابه ومن اتبع أثرهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله لقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sholat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang indah pada kesempatan yang mulia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan umur yang panjang, sehat, dan beribu-ribu nikmat yang tidak terbatas diberikan Allah kepada kita. Dan sebaliknya kita wajib untuk bersyukur. Karena Allah berkata, barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, maka nikmatku akan aku tambah. Dan sebaliknya, yang tidak rajin bersyukur kepadaku malah dia balak menjauh, maka ajalku akan sampai kepadanya. Dengan syukur inilah yang menjadi fondasi kita yang kita hidup di dunia ini penuh dengan keberkahan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah beliaulah kita menjadi manusia yang paling sempurna di muka bumi, menjadi khalifatul fil ardh, penerus generasi perjuangan Nabi ada di kita semua. Mudah-mudahan jamaah sholat Jumat pada kesempatan ini mendapat syafaat Nabi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya sebagai khatib mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Karena hanya modal dengan keimananlah kita akan pede menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sayang orang diambil oleh Allah tidak punya dasar, tidak punya persiapan, apalagi tidak ada pada dirinya keimanan kepada Allah. Itulah maka perkuat iman Islam kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, dan itulah yang nanti akan menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah di tempat para sahabatnya ketika itu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Di tengah sahabat Rasulullah menjawab, "Ayyu amalin ahabbu ila Allah?" Qala Rasul, "As-salatu ala waqtiha." Qultu summa ayyu ya Rasulullah? Birrul walidain. Qultu summa ayyu ya Rasulullah? Qala Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amalan apa
yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan apapun yang kita minta, kita diberikan. Dan sahabat bertanya, apa ya Rasul yang Allah kemudian cinta kepada kita? Dan ketika kita minta, Allah tidak ragu untuk memberikan apa yang menjadi hajat. Kata Rasul, as-salatu ala waktu. Salatlah kamu tepat pada waktu. Jadi perintah salat ini tidak hanya wajib buat umat Islam, dan salat ini juga bukan hanya fondasi bagi Islam, tetapi salat ternyata membuat keberkahan buat kita, membuat kita hidup bahagia kalau kita rajin beribadah dan salat kepada Allah. Lihat orang-orang yang selalu lalai dengan salatnya, lihat kehidupannya. Mohon maaf, jauh dari kata bahagia. Secara johir kita bisa lihat orang-orang yang hari ini kita saksikan di tengah jalan, di pinggir jalan. Mungkin sekilas mata dia hidup dengan penuh kemewahan, tetapi kalau dia tidak sholat, itu sebenarnya hatinya gersang. Kenapa? Allah cinta kepada orang yang selalu sholat pada waktu itu. Begitu orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa asbab dia, itu pun Allah akan pedihkan, Allah akan berikan saja. Ya, tidak terasa, tapi nanti ketika di hadapan Allah yang mana manusia akan menjawabkan berapa kali meninggalkan sholat, di situ nanti tidak ada satupun manusia yang bisa berbohong di hadapan Rabbul Jalil. Yuk sholat hanya dengan sholat yang menjadi kekuatan kita. Kenapa Hamas hari ini susah ditaklukkan oleh Israel? Padahal Israel sudah dibantu oleh Amerika, dibantu lagi oleh Perancis, oleh sekutu Eropa. Ternyata menjahit Hamas itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terowongannya tempat persembunyian dibanjirkan dengan air laut, ternyata sampai hari ini tetap masih kuat. Itulah yang menjadi dasar pegangan orang-orang Muslim yang ketika minta berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan sholat yang harus dipegang. Yang kedua, kata Rasulullah, selain sholat apa ya Rasul yang membuat doa saya ini biar tidak ditolak oleh Allah? Kata Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ini adalah tanggal 22 Desember, hari ibu yang diprakasai dan menjadi tanggal dari pemerintah kita. Yang masih punya orang tua setelah sholat Jumat penuh, kasih hadiah biar orang tua senang kepada kita. Ingat jemaah sekalian, doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, murka orang tua kepada kita itu langsung diijabah ketika orang tua kita andai memurkai. Walau takutlah muslim. Jangankan kita ngomong yang lain sama orang tua, ngomong saja. Dalam Al-Quran Allah sudah memurkai. Beruntung kita masih punya orang tua, baik ibu maupun bapak. Bagaimana kiai kalau orang tua sudah meninggal? Kata Rasulullah, banyak cara untuk orang tua kita senang. Yang punya kelebihan harta, dia makan hartanya dan pahalanya buat kedua orang tua. Gak punya bagi yang cukup, kamu kirimkan surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului. Tidak ada kata untuk berpisah dengan orang yang sudah melahirkan. Laulah Rabbil Alamin, kalau tidak ada guru, tidak ada orang tua, tidak mungkin sosok kita ini bisa muncul di permukaan bumi.
Karena Allah memberi sebuah wasilah kepada orang tua itulah. Jadilah dia pejabat, jadilah dia bupati, jadilah dia gubernur, jadilah dia presiden. Kalau tanpa orang tua, tidak mungkin dia muncul ke permukaan bumi. Wajar kata Rasulullah, amal yang tidak akan ditolak ketika minta, orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali bikin orang tua kita sebab dengan kita. Yang jauh bisa baik HP, yang penting ada kabar buat orang tua. Karena beliau itu sudah membina, mendidik, mengandung, melahirkan. Andai dinilai dengan rupiah, tidak mungkin kita bisa untuk membahas. Wajar kalau kata Rasulullah, doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Kita berjihad di jalan agama Allah. Jadi jihad ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa kesetia kawanan kita sesama hamba Allah. Yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu, yang kaya membantu yang miskin, pun yang miskin tidak selalu berharap kepada yang kaya. Semuanya mencoba mendekat kepada Allah dengan harapan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad ini juga bisa diartikan Bapak hadirin rahimahullah menyekolahkan anak-anaknya di dalam pesantren yang mengajarkan tentang ilmu agama, mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh, menjadikan anaknya menjadi harapan masa depan negara kita. Karena negara ini akan hancur kalau tidak dipersiapkan oleh generasi-generasi yang memang orang tuanya mumpuni di dalam mendidik dan melahirkan generasi milenial. Hari ini kita sudah di angka 50 tahun. Bagaimana Indonesia ke depan, itu harapannya ada di anak-anak. Maka al-jihadu fi sabilillah menjadi sebuah doa, sebuah amaliyah yang Allah cintai ketika kita sebagai manusia melakukan apa yang kita lakukan. Banyak cara Bapak Ibu sekalian untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi hari ini yang kita lakukan, solidaritas kita sesama Muslim terhadap saudara kita di Palestina, itu bagian dari jihad fisabilillah. Dengan konteks niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena ingin diumumkan nilainya segini bantuannya, bukan karena ingin dipuja, bukan karena ingin dipuji atau ingin naik jabatan dan segala macam, tapi latar belakangnya karena unsur kemanusiaan dan sesama hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah memberikan kepada kita amanat, apabila ada saudara kita yang Muslim meminta doa, doakan dia. Apabila ada saudara kita yang Muslim meninggal dunia, datangi dia dan hantarkan dia sampai ke dia. Apabila ada saudara kita yang Muslim tertimpa musibah sakit, jenguk dia, bawahi dia makanan, beri dia sugesti, beri dia support agar dia bisa cepat sembuh. Dan apabila ada saudara kita Muslim yang butuh nasihat kepada kita, karena dia dalam keadaan dia tidak berdaya, berikan nasihat itu untuk kebaikan. Dan apabila saudara kita Muslim membutuhkan pertolongan kita, bantulah dia. Indah sekali kita hidup di tengah masyarakat Muslim yang berbasis mayoritas agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati dan memberkahi kita semua, dan kita semua dalam lindungannya, dalam ridhonya, dan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatan wa rahmatun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حبيبي يا الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإليه النور وإنزال الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا